Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Ingin mempresentasikan materi kami yaitu psikoanalisis dan Gestalt. Baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Psikologi adalah dunia yang penuh dengan cara pandang unik terhadap manusia. Dua pendekatan besar yang membentuk pemahaman kita adalah psikoanalisis dan Gestalt. Psikoanalisis karya brilian Sigmund Freud mengungkap betapa kuatnya pengaruh bawah sadar dalam membentuk perilaku kita. Di sisi lain, Gestalt yang dipelopori oleh Max Wertheimer mengajak kita melihat dunia sebagai satu kesatuan utuh, bukan sekadar kumpulan bagian-bagian. Kedua aliran ini menawarkan wawasan mendalam yang terus relevan hingga kini, membantu kita memahami perilaku dan cara kita memaknai dunia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai aliran psikoanalisis. Yang pertama adalah dasar pemikiran. Teori psikoanalisis adalah salah satu teori yang membahas tentang hakikat dan perkembangan bentuk kepribadian yang dimiliki oleh manusia. Unsur utama dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek kepribadian lainnya. Dasar teori psikoanalisis mengasumsi bahwa kepribadian akan mulai berkembang saat terjadi konflik dari aspek psikologis itu sendiri. Pendapat Sigmund Freud tentang kepribadian manusia ini didasarkan pada pengalaman-pengalaman yang dialami pasiennya. Lalu ada tokoh-tokoh penting dari aliran psikoanalisis. Yang pertama adalah Sigmund Freud. Beliau membagi mind ke dalam consciousness, pre-consciousness, dan unconsciousness. Dari ketiga aspek kesadaran, unconsciousness adalah paling dominan dan paling penting dalam menemukan perilaku manusia. Di dalam unconsciousness tersimpan ingatan masa kecil, energi psikis yang besar, dan insting. Lalu ada pre-consciousness berperan sebagai jembatan antara consciousness dan unconsciousness, berisi bagian atau ide yang dapat diakses kapan saja. Lalu ada consciousness, hanyalah bagian kecil dari mind, namun satu-satunya bagian yang memiliki kontak langsung dengan realitas. Lalu tokoh yang kedua adalah Alfred Adler. Adler merupakan seorang psikoterapis asal Austria yang merupakan penemu Adlerian Psychology atau dikenal sebagai psikologi individual. Teorinya mengenai kebiasaan dan perilaku berbeda dengan milik Freud dan juga berbeda dari kebanyakan ilmu psikologi di masa sekarang. Adler percaya bahwa komunitas dan interaksi sosial juga sama pentingnya dengan psikologi sebagai dunia internal pada diri seseorang. Lalu yang ketiga adalah Carl Gustav Jung. Jung menekankan pada aspek ketidaksadaran dengan konsep utamanya, collective unconscious. Konsep ini sifatnya transpersonal, ada pada seluruh manusia. Hal ini dapat dibuktikan melalui struktur otak manusia yang tidak berubah. Lalu ada konsep-konsep utama. Yang pertama itu ada ID, ego, dan superego. ID ini bayangkan ID sebagai seorang anak kecil yang selalu ingin mendapatkan apa yang diinginkan sekarang juga tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. ID ini didominasi oleh prinsip kenikmatan atau pleasure principle. Lalu yang kedua ada ego atau bagian yang lebih rasional dan realistis. Ego berusaha menyeimbangkan tuntutan ID dengan batasan-batasan realitas dan tuntutan moral. Ego beroperasi berdasarkan prinsip realitas. Lalu yang terakhir ada superego. Superego adalah suatu suara hati kita yang berisi nilai-nilai moral dari ideal. Superego sering diidentifikasikan dengan sosok orang tua atau tokoh otoritas lainnya.
Lalu yang kedua ada mekanisme pertahanan diri. Yang pertama itu adalah rasionalisasi. Rasionalisasi adalah mencari alasan yang logis untuk membenarkan perilaku yang sebenarnya didorong oleh motif yang tidak rasional. Lalu yang kedua ada regresi, yaitu kembali ke perilaku yang lebih primitif atau kekanak-kanakan sebagai cara untuk menghindari stres. Lalu yang terakhir ada sublimasi, mengalihkan dorongan yang tidak dapat diterima menjadi bentuk yang lebih dapat diterima secara sosial. Lalu yang ketiga adalah tahapan perkembangan psikoseksual. Freud berpendapat bahwa pengalaman masa kanak-kanak sangat penting dalam bentuk kepribadian dewasa. Tahapan perkembangan psikoseksual menggambarkan bagaimana libido atau energi seksual berfokus pada zona tubuh tertentu pada setiap tahap. Ciri-ciri khas pada tahap tersebut, yang pertama adalah tahap oral. Jika seseorang anak mengalami fiksasi pada tahap oral, ia mungkin akan cenderung bersifat pasif, tergantung pada orang lain atau memiliki kebiasaan oral seperti merokok atau makan kelebihan. Yang kedua ada tahap anal. Fiksasi pada tahap anal dapat menyebabkan sifat anak retentif, tertutup, kaku, atau perfeksionis, atau anal eksklusif, berantakan atau tidak teratur. Lalu ada tahap falik. Tahap ini anak mulai menyadari perbedaan gender dan mengembangkan perasaan tertarik pada orang tua lawan jenis. Lalu yang terakhir ada penerapan dalam bidang pendidikan. Konsep psikoanalisis yang diterapkan dalam pendidikan adalah pendidikan yang bermuara pada penciptaan kreativitas peserta didik. Saat ini kita berada pada era revolusi teknologi informasi. Pada era ini setiap manusia dituntut memiliki kreativitas yang orisinil dan terbaik. Menurut Freud, kreativitas merupakan bagian dari kepribadian yang didorong untuk menjadi kreatif jika memang mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan seksual secara langsung. Berhubungan kebutuhannya tidak terpenuhi, maka terjadilah sublimasi dan akhirnya muncullah imajinasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran Gestalt. Aliran Gestalt yang berasal dari kata Jerman Gestalt yang berarti bentuk atau pola, menekankan pada persepsi keseluruhan. Aliran ini berpendapat bahwa kita tidak hanya merespon elemen-elemen individual dari suatu stimulus, tetapi kita juga cenderung mengorganisasikan elemen-elemen tersebut menjadi pola yang bermakna. Prinsip dasar Gestalt adalah interaksi antara individu dan lingkungan disebut sebagai perceptual field. Perceptual field ini mencakup semua elemen yang diamati oleh individu dalam suatu konteks tertentu. Mungkin bisa meliputi objek, suara, warna, dan berbagai rangsangan lainnya yang dapat ditangkap oleh indera. Teori Gestalt juga adalah pandangan bahwa pembelajaran ini tidak hanya tentang rangsangan dan respon, namun juga pemahaman tentang suatu masalah yang dapat menarik suatu kesimpulan baru yang lebih berwawasan. Di sini ada tokoh penting. Yang pertama ada Max Wertheimer, psikolog asal Praha yang lahir pada 15 April 1880. Beliau dikenal sebagai pelopor utama teori Gestalt. Penelitian yang terkenal adalah tentang fenomena Pehi, yaitu bagaimana kita melihat gerakan kontinu dalam serangkaian gambar yang sebenarnya tidak bergerak. Yang kedua ada Kurt Kafka. Kafka lahir di Berlin tanggal 18 Maret 1886. Beliau membantu menyebarkan ide-ide Gestalt ke dunia berbahasa Inggris, terutama melalui karyanya yang berjudul Principles of Gestalt Psychology. Sumbangan Kafka
ini kepada psikolog adalah penyajian yang sistematis dan pengalaman dari prinsip-prinsip Gestalt dalam rangkaian gejala psikologi, mulai dari persepsi, belajar, mengingat, sampai kepada psikologi belajar dan psikologi sosial. Dan yang terakhir ada Wolfgang Kohler. Ini tuh adalah ilmuwan yang lahir di Reval, Estonia pada 21 Januari 1887, melakukan penelitian tentang persepsi dan belajar pada hewan, terutama simpanse. Penelitiannya menunjukkan bahwa simpanse dapat memecahkan masalah melalui pemahaman mendadak atau insight. Dan ada prinsip-prinsip utama. Yang pertama ada prinsip kesamaan atau similarity. Prinsip similarity ini menjelaskan setiap elemen ini yang mempunyai ciri visual serupa seperti ukuran, warna, bentuk, atau tekstur akan dipersepsikan sebagai kelompok yang sama. Contohnya seperti kabel data berwarna sama dengan data yang disajikan dapat memberikan isyarat visual kepada audiens bahwa kedua informasi tersebut berkaitan. Dan yang kedua ada prinsip kedekatan atau proximity. Proximity ini yang menyatakan bahwa objek yang berdekatan akan terlihat sebagai satu kelompok meskipun tidak ada hubungan yang jelas di antara mereka. Contohnya seperti di lingkaran pertemanan, orang-orang yang tinggal di satu kompleks perumahan atau bekerja di satu kantor cenderung membentuk kelompok pertemanan yang lebih erat karena faktor kedekatan fisik. Dan yang ketiga ada prinsip kesinambungan atau continuity. Prinsip kesinambungan adalah kecenderungan kita untuk melihat pola yang berkelanjutan, bahkan ketika ada celah atau interupsi dalam stimulus visual. Contohnya seperti melodi dalam musik seringkali mengikuti pola yang berkelanjutan untuk menciptakan kesan yang harmonis dan mudah diingat. Dan yang keempat ada prinsip penutupan atau closure. Prinsip closure ini menunjukkan bahwa otak manusia akan secara otomatis menyusun bentuk yang tidak lengkap sehingga tercipta gambaran yang utuh. Contohnya seperti di fotografi, komposisi foto yang baik seringkali memanfaatkan prinsip penutupan untuk mengarahkan pandangan mata penonton. Yang kelima ada prinsip figure ground. Pembagian visual menjadi objek utama yaitu figur dan latar belakang ground, menyatakan bahwa orang secara tanpa sadar menempatkan sebuah objek di depan atau sebagai latar belakang. Dan yang terakhir ada prinsip kesederhanaan atau pregnance, menyatakan bahwa manusia cenderung memproses informasi visual dalam bentuk yang paling sederhana dan terstruktur. Prinsip ini berfokus pada penggunaan elemen-elemen yang diperlukan untuk mengkomunikasikan pesan atau mencapai tujuan secara efektif. Contohnya, logo-logo perusahaan besar seringkali menggunakan bentuk sederhana seperti lingkaran, kotak, atau segitiga. Mungkin ada contoh lain seperti lemari pakaian yang tertata dikelompokkan berdasarkan jenis dan warna pakaiannya, sehingga saat kita akan menggunakan itu lebih mudah untuk ditemukan. Dan yang terakhir ada penerapan. Penerapannya ini yaitu pendidikan. Yang pertama ada penerapan pembelajaran meaning learning menurut Ahmad Sudrajat. Hal-hal yang dipelajari para murid diharapkan memiliki makna yang jelas dan logis dalam proses kehidupannya. Karena makna yang terkait menunjang kesadaran dalam proses pembelajaran yang makin jelas makna suatu unsur, maka akan semakin efektif hal yang dipelajari. Dan yang kedua ada pengajaran yang terstruktur. Guru dapat mengajarkan materi dengan cara yang terstruktur
dapat membuat siswa untuk melihat hubungan antara konsep-konsep yang berbeda. Misalnya, dalam pelajaran matematika, biasanya guru hanya akan mengajarkan rumus satu persatu tanpa memberikan step by step. Namun dalam teori ini, guru dapat menunjukkan bagaimana rumus-rumus tersebut saling berhubungan kepada murid-muridnya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang perbandingan teori psikoanalisis dan teori Gestalt. Yang pertama, persamaan. Kami menemukan beberapa persamaan utama antara psikoanalisis dan Gestalt. Keduanya sama-sama bertujuan untuk memahami perilaku manusia, tetapi dengan fokus yang berbeda. Psikoanalisis melihat konflik bawah sadar, sedangkan Gestalt melihat persepsi secara keseluruhan. Selain itu, kedua aliran ini juga berkontribusi pada berbagai bidang, seperti seni dan pendidikan. Lalu berikutnya, perbedaan. Namun, ada juga perbedaan yang cukup mencolok. Psikoanalisis lebih bersifat teoritis dan retrospektif, berfokus pada pengalaman masa lalu, sementara Gestalt lebih eksperimental dan prospektif, melihat pengalaman saat ini. Psikoanalisis menjadi dasar terapi psikoanalitik, sedangkan Gestalt mendukung psikologi kognitif dan mindfulness. Lalu yang terakhir, kesimpulan. Sebagai kesimpulan, psikoanalisis dan Gestalt masing-masing memiliki kontribusi yang signifikan dalam psikologi. Psikoanalisis membantu memahami konflik emosional, sementara Gestalt berfokus pada persepsi holistik. Di era modern, kedua pendekatan ini tetap relevan, terutama dalam konteks digital dan teknologi. Dengan memahami kedua aliran ini, kita dapat memperkaya wawasan dalam memahami perilaku manusia.